Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, baik, ketemu lagi. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya, walaupun masih dalam masa pandemi. Semoga bisa tetap menjaga kesehatan deh. Baik, hari ini kita ketemu lagi dalam topik atau dalam pelajaran sejarah wajib, sejarah Indonesia wajib kelas 10. Nah, judul besar kita hari ini adalah menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Nah, ini adalah judul besar kita hari ini. Peta konsepnya yaitu akan membahas dari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian, nah ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah zaman sebelum mengenal tulisan. Lalu yang kedua, terbentuknya Kepulauan Indonesia, dan yang ketiga, mengenal manusia purba Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan fokus membahas tentang zaman sebelum mengenal tulisan atau zaman pra-aksara. Oke. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang zaman pra-aksara, kita harus tahu dulu nih, tujuan pembelajarannya apa sih? Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pra-aksara. Lalu yang kedua, peserta didik mampu membandingkan pengertian pra-aksara dengan pengertian prasejarah. Lalu yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan contoh konsep berpikir diakronis dan sinkronis dalam menulis sejarah. Nah, sebenarnya untuk materi zaman pra-aksara ini tidak terlalu banyak ya, hanya dasarnya aja pengenalan, karena memang ini masih pertemuan pertama. Oke, kita bahas dulu nih pentingnya mempelajari sejarah apa sih gitu ya. Nah, jadi mata pelajaran sejarah Indonesia ini kan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan watak dan kepribadian bagi generasi emas gitu. Pelajaran sejarah ini adalah pelajaran wajib untuk tingkat sekolah menengah atas ya, baik itu SMA, madrasah aliyah, ataupun sekolah menengah kejuruan. Nah, yang pertama, pentingnya kita mempelajari sejarah adalah manusia hidup masa kini sebagai kelanjutan dari masa lampau, sehingga pelajaran sejarah memberikan dasar pengetahuan untuk memahami kehidupan masa lalu dan membangun kehidupan masa depan. Yang kedua, sejarah mengandung peristiwa kehidupan manusia di masa lampau untuk dijadikan guru kehidupan. Nah, ini penting. Jadi kita bisa menjadikan kehidupan masa lampau itu sebagai guru kehidupan agar kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak terulang lagi di masa kini. Kemudian yang ketiga, untuk membangun memori kolektif sebagai bangsa untuk mengenal bangsanya dan membangun rasa persatuan dan kesatuan. Lalu yang terakhir, itu sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Itulah pentingnya kita mempelajari sejarah. Nah, karena memang ini pertemuan pertama untuk kelas 10, jadi memang penting untuk menyampaikan apa sih pentingnya mempelajari sejarah. Apalagi nih tema kita hari ini zaman pra-aksara, zaman sebelum mengenal tulisan. Itu zaman yang jauh banget, bahkan sudah berapa juta tahun yang lalu gitu. Tapi kenapa harus kita pelajarin lagi? Nah, tahu kenapa? Nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Oke, next. Oke, silahkan teman-teman amati gambar berikut. Dilihat dan diamati. Masih asing nggak nih dengan gambar ini gitu? Atau udah tahu nih apa gambarnya ya gitu? Oke, silahkan dilihat terlebih dahulu. Oke, gambar apakah pada slide sebelumnya tadi? Ada yang tahu? Ya, jadi gambar tadi itu adalah kehidupan manusia purba. Gambaran kehidupan manusia purba ya, bukan kehidupan manusia purbanya langsung, tapi ya gambaran lah dari bagaimana manusia purba itu hidup pada masa lalu, seperti itu. Oke. Nah,
Namun nih, sebelum kita mengenali tahapan-tahapan ataupun pembabakan waktu dalam kehidupan zaman praaksara, kita harus terlebih dahulu nih harus tahu apa sih arti dari zaman praaksara itu. Kita harus dudukin dulu nih artinya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kata praaksara ini adalah kata yang menggantikan kata prasejarah. Awalnya itu kita menggunakan kata prasejarah, tetapi saat ini lebih populer dengan kata praaksara. Karena memang para ilmuwan itu lebih sepakat, ilmuwan ataupun sejarawan itu lebih sepakat menggunakan kata praaksara ya, itu yang lebih pas gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat asal-usul dari kata prasejarah, nah, prasejarah itu berasal dari dua kata. Yang pertama kata pra dan juga sejarah. Pra artinya tidak, sejarah artinya ya sejarah gitu. Berarti kalau kita akumulasikan, kalau kita simpulkan, prasejarah ini adalah kehidupan manusia sebelum ada sejarah gitu kan, kurang pas gitu. Kalau misalkan belum ada sejarah, artinya belum ada kehidupan manusia dong gitu, bener nggak? Nah, jadi makanya kemudian dipopulerkanlah kata praaksara. Nah, praaksara juga berasal dari dua kata, yaitu kata pra dan juga aksara. Sehingga jika kita simpulkan, maka praaksara adalah kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, tapi nanti ada juga nih yang mirip dengan makna praaksara. Ada namanya nirleka gitu. Nirleka ini juga artinya sebelum mengenal tulisan. Nir itu tidak, sedangkan leka itu berarti tulisan. Jadi kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, jadi udah tahu ya pengertian dari zaman prasejarah itu apa. Oke, kita next. Ketutupan ya. Nah, lalu kapan waktu dimulainya zaman praaksara? Nah, zaman praaksara itu dimulai ya sejak manusia ada. Sejak kebudayaan ada, sejak manusia ada, itu sudah dinamakan dengan zaman praaksara. Zaman sebelum mengenal tulisan. Tapi zaman praaksara itu juga berakhir pada saat setelah manusia mengenal tulisan. Karena praaksara sebelum mengenal tulisan. Jadi ketika manusia sudah mengenal tulisan, zamannya sudah tidak zaman praaksara lagi. Nah, oke. Nah, kapan tepatnya manusia mulai ada di bumi ini sebagai pertanda dimulainya zaman praaksara? Nah, jadi sebenarnya ini termasuk pertanyaan yang sulit untuk dijawab gitu ya. Karena memang sampai sekarang para ahli belum dapat secara pasti nih menunjukkan kapan waktu mulai ada manusia di muka bumi. Tetapi yang jelas, untuk menjawab pertanyaan ini, kapan tepatnya manusia mulai ada di bumi, ini kita bisa belajar ataupun kita bisa membahas dari memahami kronologi perjalanan kehidupan manusia di permukaan bumi yang rentang waktunya itu sangat panjang. Jadi bukan hanya tentang ribuan tahun, tapi bahkan sudah ratus juta tahun ya, ribuan juta tahun gitu. Nah, bumi yang kita huni saat ini diperkirakan mulai terjadi sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Bayangin itu udah berapa lama gitu kan, karena memang rentang perjalanan kehidupannya itu nanti ada seperti pembabakan waktu gitu. Nah, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas ini zaman-zaman apa saja. Oke. Kita next. Nah, lalu bagaimana cara untuk melakukan kajian tentang kehidupan zaman praaksara? Kan ini zamannya udah lama banget, Bu, gitu ya kan. Sudah jutaan tahun yang lalu. Gimana nih cara mengetahuinya? Oke. Kita bisa mengetahuinya itu dari menggunakan ilmu bantu. Nah, ada dua ilmu bantu yang bisa kita gunakan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan zaman praaksara ini. Yang pertama itu adalah ilmu arkeologi. Nah,
Kemudian ada juga ilmu alam. Ilmu alam ini juga nantinya terbagi menjadi dua. Nah, ini dia. Ada ilmu geologi dan juga ilmu biologi. Nah, dengan alat bantu ilmu inilah kita bisa nanti menarik kesimpulan gitu ya tentang zaman praaksara itu. Karena ilmu arkeologi itu apa sih? Jadi ilmu arkeologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang bukti-bukti atau jejak tinggalan fisik seperti lempeng artefak, monumen, candi, dan sebagainya. Jadi kita melakukan penelitian ataupun kajian tentang zaman praaksara ini itu dari jejak-jejak tinggalan fisiknya. Misalnya ada artefak gitu ya kan. Jadi melakukan penelitiannya itu dari artefak-artefak itu sehingga diketahuilah artefak ini sudah ada sejak tahun berapa sih gitu. Nah, para ilmuwan lah nih tugasnya ya kan, para ilmuwan, para sejarawan gitu. Bisa juga dari monumen, dari candi-candi, karena memang setiap zaman itu ya punya ciri khas sendiri. Dari situlah kita bisa tahu ini candi ini sudah ada di zaman apa sih gitu. Kemudian ilmu geologi. Nah, ilmu geologi ini adalah kajian yang berkenaan dengan pengkajian usia lapisan bumi. Jadi dia dilihat dari lapisan-lapisan buminya. Nah, kemudian yang terakhir itu biologi. Nah, kalau ini dianya berkenaan dengan kajian tentang ragam hayati atau biodiversitas makhluk hidup. Penelitiannya dari makhluk-makhluk hidup. Seperti itu ya. Nah, jadi mengingat jauhnya jarak waktu masa praaksara dengan yang kita saat ini hidup, itu tidak jarang orang kemudian mempersoalkan kenapa kita harus pelajarin lagi masa prasejarah. Itu kan udah jauh banget pembahasannya gitu ya. Kita berbicara tentang juta-juta tahun yang lalu, toh kita nggak bisa mengubah sejarah kan gitu. Jadi, dan itu memang sudah lama kita tinggalkan. Nah, tetapi kita harus dudukkan nih, pandangan seperti ini tuh sungguh sangat salah dan menyesatkan gitu. Sebab ada hubungan antara kehidupan pada zaman dahulu dengan kita yang sekarang gitu. Nah, apa tuh hubungannya? Kita bisa lihat. Nah, dari sini kita bisa lihat apa perlunya kita belajar tentang zaman praaksara gitu. Kenapa kita harus belajar tentang zaman praaksara? Nah, next. Nih, dari gak nampak ya. Oke. Dari data etnografi yang menggambarkan kehidupan masyarakat praaksara, itu ternyata masih berlangsung sampai sekarang. Nah, maksudnya ini apa? Ada beberapa kebiasaan masyarakat praaksara yang bahkan masih kita lakukan ataupun masih kita anut pada saat sekarang gitu. Nah, entah itu dianya dari pola hunian. Nah, ini ya, entah itu dianya dari pola hunian, kemudian Nah, entah itu dianya dari pola hunian, kemudian pola pertanian, subsistensi, ataupun itu dianya teknologi tradisional, ataupun konsepsi kepercayaan tentang harmoni antara manusia dan alam. Nah, kalau kita lihat, bahkan kebiasaan memelihara hewan peliharaan, biasanya seperti anjing dan kucing, itu di lingkungan manusia modern perkotaan itu adalah cerminan dari masyarakat praaksara zaman dulu. Mereka juga seperti itu gitu. Nah, itulah kenapa kita harus belajarin sejarah. Jadi kita bisa kita lihat zaman pada saat ini itu masih ada nggak sih yang kita terapkan seperti itu. Nah, tadi kalau kita udah belajar atau membahas tentang perlunya belajar sejarah itu apa, mempelajari sejarah kehidupan praaksara itu apa. Nah, saat ini kita masuk kepada arti penting pembelajaran sejarah. Nah, apa sih arti penting dari pembelajaran sejarah ini? Kita next. Jawabannya itu adalah kesadaran akan asal-usul manusia. Nah, saya akan cerita sedikit nih. Tumbuhan itu kan memiliki akar dia ya. Nah, semakin tinggi tumbuhan itu, maka akarnya akan semakin dalam juga menghujam bumi ya. Sehingga tidak mudah tumbang dari terpaan angin badai ataupun bencana alam lainnya.
Nah, sama halnya dengan manusia. Tumbuhan tadi yang punya akar tadi itu juga sama dengan manusia. Semakin berbudaya seseorang atau sekelompok masyarakat, semakin dalam pula kesadaran kolektifnya tentang asal-usul dan penghargaan terhadap tradisi. Jadi kalau misalkan kita nggak paham tentang tradisi kita, tentang kebudayaan kita pada sebelumnya, maka kita bisa terombang-ambing nih, diterpa oleh kebudayaan asing yang masuk seperti itu, sehingga kita ya kehilangan identitas diri dong, ya kehilangan identitas jati diri. Jadi bangsa yang gampang meninggalkan jejak tradisi nenek moyangnya itu akan mudah didikte oleh budaya dominan dari luar yang bukan miliknya, seperti itu. Jadi memang kita harus paham ya seperti apa. Kita juga bisa belajar nih dari keberhasilan ataupun capaian prestasi para pendahulu kita gitu. Jadi bisa menjadi pelajaran untuk saat ini kita terapkan, kemudian kita bisa belajar dari kesalahan mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Nah, itulah materi singkat kita pada hari ini tentang zaman praaksara. Sebenarnya materinya singkat gitu, pengertian praaksara, kapan dimulai. Tapi yang terpenting adalah pemahamannya dulu nih, kenapa kita harus belajar itu gitu ya kan. Oke, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah zaman praaksara itu adalah zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Penggunaan yang lebih tepat itu kalau di antara praaksara dengan prasejarah itu lebih tepat praaksara ya. Nah, pra dan aksara sebelum mengenal tulisan. Nah, praaksara ini dimulai sejak kapan? Jadi zaman praaksara dimulai sejak manusia ada, kemudian berakhir sampai manusia itu mengenal tulisan. Nah, itu kesimpulan pada materi kita hari ini ya. Baik, untuk materi-materi selanjutnya itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, baik, saya tutup pemaparan materi hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.